Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Adiudana dari program studi Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika. Di sini saya akan membuat video mengenai penjelasan tentang rangkaian seri dan juga paralel menggunakan satu sumber tegangan dan juga dua sumber tegangan AC. Baik, langsung saja kita ke videonya. Nah, baik, di sini saya akan mengerjakan tugas rangkaian listrik AC menggunakan dua sumber tegangan. Nah, sebelum menggunakan dua sumber tegangan, saya akan menggunakan satu sumber tegangan terlebih dahulu. Nah, di sini saya telah menyiapkan seperti pulpen, kertas, ampere meter AC, voltmeter AC, dua buah trafo untuk sebagai sumber tegangannya, dan juga di sini dua buah resistor dengan nilai 100 ohm 5 watt, dan juga di sini ada capit buaya. Baik, sebelum saya melakukan praktek, saya akan menghitungnya secara teori terlebih dahulu. Nah, baik, di sini saya sudah selesai menggambarnya. Kemudian di sini saya akan menghitungnya. Di sini saya menggunakan sumber tegangan 9 volt. Nah, untuk selanjutnya saya akan menghitung arusnya. Sebelum mencari arusnya, kita hitung dulu terlebih dahulu untuk R totalnya. Nah, untuk mencari R total itu kita menggunakan rumus RT sama dengan, karena ini rangkaian seri, maka R1 ditambah dengan R2. Maka karena ini nilainya sama-sama 100 ohm, maka 100 ditambah 100 sama dengan 200 ohm. Nah, untuk R totalnya maka akan 200 ohm. Nah, kemudian kita akan mencari untuk arusnya. Untuk mencari arus, I sama dengan tegangan sumber dibagi dengan R total. R total 9 volt dibagi dengan 200. Nah, untuk hasilnya adalah 0,045 ampere. Nah, untuk hasilnya 0,045 ampere. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan mencari tegangan drop dari R1. Untuk mencari tegangan drop dari R1, caranya VR1 sama dengan R1 per R1 ditambah dengan R2 sama dengan 100 per 100 ditambah dengan 100. Ya, di sini juga dikali dengan tegangan sumbernya. Tegangan sumbernya itu 9 volt sama dengan 100 per 200 dikali dengan 9 volt. Maka hasilnya 100 dibagi 200 yaitu 0,5 dikali dengan 9 volt. Maka hasilnya 4,5 volt. Nah, untuk setiap tegangan drop di resistor itu masing-masing mendapatkan tegangan yaitu sebesar 4,5 volt karena tegangan sumbernya itu 9 volt. Nah, di sini kemudian saya akan menghitung dayanya. Untuk mencari daya, P sama dengan arus
dikali dengan sumber tegangan, sama dengan arusnya tadi 0,045 dikali dengan 9 volt kali 9 sama dengan 0,405 watt. Nah, baik, seperti ini untuk perhitungannya. Untuk selanjutnya saya akan mencoba prakteknya. Nah, baik, di sini saya sudah merangkainya secara seri ya. Nah, baik, di sini saya akan menyalakannya. Nah, karena arusnya yang terbaca itu terlalu kecil, maka saya akan menggunakan tang ampere untuk membacanya. Nah, baik, di sini terbaca untuk arusnya itu 0,04. Nah, sama seperti di teori, untuk arus yang terbaca itu adalah 0,045. Nah, untuk praktek dan teorinya sudah benar untuk arusnya. Nah, baik, untuk selanjutnya saya akan mengukur tegangan drop dari R1-nya ya. Nah, baik, di sini saya akan mengukurnya. Nah, bisa terlihat di sini untuk tegangan dropnya itu sangat kecil sekali ya, sekitar 4,5 volt. Nah, untuk satu garisnya ini bernilai 5 volt karena dia tadi menunjukkan jarumnya di sini, maka nilainya 4,5. Nah, baik, sebelum saya praktek menggunakan dua sumber tegangan, di sini saya akan menghitungnya terlebih dahulu. Nah, di sini karena tidak ada tegangan sumber 21 volt, maka saya akan mengkombinasikan dua trafo ini. Nah, sini saya menggunakan tegangan 12 volt dan juga 9 volt. Maka akan mendapatkan tegangan totalnya itu VT. Maka VT-nya akan 9 ditambah dengan 12 sama dengan 21 volt. Nah, di sini saya akan menghitung tegangan drop yang ada pada R1. Nah, sebelum menghitung tegangan dropnya, di sini saya akan menghitung arusnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan mencari arusnya terlebih dahulu. Untuk mencari arus, rumusnya yaitu I sama dengan tegangan sumber dibagi dengan R total. Karena R totalnya itu tadi 200 ohm, maka di sini 21 dibagi dengan 200. Maka untuk hasilnya adalah 0,105 ampere. Nah, di sini kita sudah menemukan arusnya, maka kita akan mencari tegangan drop yang ada pada PR1. Untuk mencari tegangan drop PR1, nah, PR1 tadi untuk nilainya itu 100 ohm dibagi dengan R1 tambah dengan R2 dikali dengan tegangan sumber ya. Tegangan sumbernya itu 21 volt. Maka 100 dibagi 200 dikali dengan 21, maka hasilnya
0,5 dikali 21, maka hasilnya itu adalah 10,5 volt. Nah, nanti masing-masing dari resistor ini akan memiliki tegangan 10,5 volt ya. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan mencari dayanya. Untuk mencari daya, P sama dengan I dikali dengan tegangan sumber. Maka I tadi diketahuinya 0,105 dikali dengan tegangan sumbernya itu 21 volt. 21 volt, maka hasilnya itu adalah 2,2 watt. Di sini kita mendapatkan dayanya itu 2,2 watt. Nah, dan untuk resistornya ini 5 watt, maka untuk resistor ini bisa digunakan karena tidak melebihi dari 5 watt. Baik, di sini saya akan merangkainya terlebih dahulu. Nah, baik, di sini saya sudah selesai untuk merangkai rangkaiannya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengukur tegangan totalnya. Di sini di teorinya saya mendapatkan tegangan totalnya itu sebesar 21 volt. Nah, di sini saya akan mencoba mengukurnya. Nah, baik, di sini saya akan mengukur tegangannya. Nah, bisa terlihat di sini untuk tegangan yang terbaca itu sekitar 20 volt ya. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan mengukur dari arusnya. Nah, di sini arusnya itu sangat kecil sekali ya. Nah, di sini saya akan menggunakan bantuan tang ampere untuk mengukurnya. Nah, baik, di sini saya akan mengukurnya. Bisa terlihat di sini untuk arus yang terbaca itu 0,09, sedangkan untuk di teorinya itu adalah 0,1 ampere. Nah, baik. Di sini saya akan untuk selanjutnya di sini saya akan mengukur tegangan drop yang ada pada R1. Untuk tegangan drop untuk di R1 itu di teorinya saya mendapatkan 10,5 volt ya. Nah, sekarang kita akan ukur tegangan dropnya. Nah, bisa terlihat di sini untuk tegangan yang terbaca itu adalah sekitar 10 volt ya. Nah, baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menghitung rangkaian paralel secara teori menggunakan satu sumber tegangan ya. Nah, di sini saya sudah menggambarnya. Nah, di sini pertama kita akan mencari R totalnya terlebih dahulu. Untuk mencari R total dari rangkaian paralel, kita menggunakan RT sama dengan, karena ini resistornya bernilainya sama, maka 100 ohm dibagi dengan 2, karena di sini terdapat dua resistor dengan nilai yang sama ya. Maka hasilnya itu adalah 50 ohm. Nah, di sini untuk R totalnya kita sudah mengetahuinya. Kemudian kita akan mencari arusnya. Untuk mencari arusnya, I sama dengan V dibagi dengan R total. Tegangannya itu yang kita pakai itu adalah 9 volt. 9 dibagi dengan R totalnya itu 50 ohm. Maka untuk hasilnya itu adalah 0,18 ampere.
Ini untuk I totalnya ya. Kalau untuk I arus yang ada pada R1, kita tinggal bagi dua saja. I R1 sama dengan 0,18 dibagi 2. Maka untuk hasilnya itu adalah 0,09 ampere. Nah, kemudian di sini saya akan menghitung tegangan drop yang ada pada R1. Untuk mencari tegangan drop pada rangkaian paralel, PR1 sama dengan, kita tinggal kalikan saja arusnya dan juga R totalnya. I total dikali dengan R total. I total itu 0,18 dan untuk R total itu adalah 50 ohm dikali dengan 50. Maka untuk hasilnya itu adalah 9 volt ya. Nah, jadi tegangan drop di masing-masing resistor paralel ini sama dengan sumber tegangannya, yaitu 9 volt. Kemudian di sini kita akan mencari daya dari setiap resistor ya. PR1 sama dengan IR1 dikali dengan tegangan sumber. Maka untuk hasilnya itu IR1 nya itu kan 0,09 dikali dengan 9 volt, maka hasilnya itu adalah 0,81 ampere. Maaf ya, 0,81 watt. Nah, untuk daya yang dibutuhkan dari resistor itu adalah, masing-masing resistor adalah 0,81 watt. Nah, baik, di sini untuk selanjutnya saya akan merangkainya terlebih dahulu. Nah, baik, di sini saya sudah selesai untuk merangkai rangkaian paralelnya ya. Sini saya akan mencobanya. Nah, untuk arus yang di teorinya itu adalah 0,18, karena terlalu kecil. Di sini saya akan memakai tang ampere ya untuk menghitungnya. Sini menggunakan tang ampere. Nah, untuk arus yang terbaca itu adalah 0,18 ya. 0,18. Nah, ini sama seperti yang di teorinya, 0,18. Untuk selanjutnya kita akan mengukur arus yang ada pada R1. Karena arusnya itu sangat kecil, 0,09, di sini saya akan menggunakan tang ampere untuk mengukurnya. Nah, bisa terlihat di sini untuk arusnya pada R1 itu adalah 0,08 ya. 0,08. Nah, kalau di teorinya itu adalah 0,09. Nah, 0,09 ampere. Nah, kemudian untuk selanjutnya di sini kita akan mengukur tegangan drop ya yang ada pada R1. Nah, untuk di teori itu kita mendapatkan 9 volt. Mari kita akan ukur berapa yang tegangan drop yang ada pada R1. Nah, di sini terbaca tegangan drop yang ada pada R1 itu adalah 9 volt ya. Karena setiap garis dari ini bernilai
5 volt. Baik, di sini untuk selanjutnya saya akan menghitungnya secara teori ya, menggunakan dua sumber tegangan. Di sini yang pertama kita akan mencari tegangan totalnya dulu. Tegangan totalnya itu 12 ditambah 9 sama dengan 21 volt. 21 volt. Nah, kemudian setelah mendapatkan tegangannya, sini kita akan mengukur untuk arusnya ya. Untuk mencari arusnya, I sama dengan V dibagi dengan R. Nah, karena tadi R-nya itu adalah 50 ohm, maka 21 dibagi dengan 50. Maka untuk I-nya itu adalah 0,42 ampere. Nah, kemudian di sini kita akan mencari arus yang ada pada R1. Caranya itu IR1 sama dengan tadi kan ini untuk arus total ya, yang kita dapat itu adalah 0,42 kita bagi 2, maka hasilnya itu adalah 0,21 ampere. Nah, untuk arus yang setiap resistornya itu adalah 0,21 ampere. Nah, kemudian di sini kita akan mencari tegangan drop dari masing-masing resistor. Untuk mencari tegangan dropnya itu VR1 sama dengan I dibagi VR1I dikali dengan R total. I-nya itu 0,42 kali dengan RT. R-nya itu tadi 50 ohm ya. Maka hasilnya itu 21 volt. Kemudian kita di sini akan mencari dayanya. Untuk mencari daya yaitu P. Untuk mencari daya untuk masing-masing resistornya itu PR1 sama dengan I R1 dikali dengan tegangan. Nah, untuk arus di R1 itu kita dapatnya 0,21 dikali dengan tegangan. Tegangannya itu 21 volt. Maka untuk hasilnya itu adalah 4,41 watt. Nah, untuk dayanya itu sebesar 4,41 watt. Nah, baik, di sini saya sudah selesai untuk merangkainya ya. Untuk selanjutnya di sini saya akan mencobanya. Nah, baik, untuk arus yang terukur itu di sini adalah 4,2 ampere ya. Sama seperti perhitungan yang tadi. Di sini karena saya menggunakan batas ukur 1 ampere. Nah, anggap di sini 10 ini jadi 1. 0,2, 0,4. Maka ini sini kan lebih dari satu garis, berarti 0,42 ampere. Nah, di teori dan di prakteknya juga sudah sesuai ya.
Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan mengukur dari arus di R1. Di sini saya akan menggunakan tang ampere ya untuk mengukurnya. Di sini saya akan mengukur arus yang ada di R1. Nah, bisa terlihat di sini untuk arusnya itu 0,20 ya. Nah, sedangkan di perhitungannya arus yang terbaca itu 0,21. Kemudian untuk selanjutnya di sini saya akan mengukur untuk tegangan drop yang ada di R1. Di teori kita mendapatkannya 21 volt. Baik, sekarang saya akan ukurnya. Coba mengukurnya. Nah, bisa terlihat di sini jarumnya menunjukkan di angka 20 volt ya. Sudah hampir sesuai dengan yang ada di teori. Baik, sekian video dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.